Pengacara Zainal Mustafa, ZM, merasa dikriminalisasi seusai ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dokumen akademik palsu. Zainal Mustafa adalah salah satu pengacara dalam tim tolak ijazah palsu usaha Gak Punya Malu, tipu UGM, yang menggugat Presiden ke-7 Republik Indonesia, RI, Joko Widodo, Jokowi, atas dugaan ijazah palsu. Adapun penetapan Zainal Mustafa dilakukan Satreskrim Polres Sukoharjo pada Jumat, 18 April 2025. Iya betul, ZM sudah ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan tersangka hari Jumat tanggal 18 April 2025, ujar Kasat Reskrim Polres Sukoharjo, AKP Zainuddin, saat dihubungi Kompas.com, Rabu, 23 April 2025. Zainal Mustafa diduga menggunakan dokumen palsu untuk pindah kuliah dari Universitas Muhammadiyah Surakarta, UMS, ke S1 Hukum Universitas Surakarta, UNSA. Dokumen palsu itu berupa surat keterangan pindah dari UMS, transkrip nilai, dan lain-lain yang ternyata mencantumkan nomor induk mahasiswa, NIM, tidak sesuai. Kasus ini bermula dari laporan yang diajukan oleh sesama pengacara, Asri Purwanti, pada Oktober 2023. Penyelidikan kasus ini sempat terhenti, hingga dibuka kembali oleh Satreskrim Polres Sukoharjo pada 6 Desember 2024. Kemudian, Zainal Mustafa ditetapkan sebagai tersangka pada 18 April 2024, atau setelah ia bersama tim tipu UGM melaporkan dugaan ijazah palsu Jokowi. Menanggapi penetapan tersangka dirinya, Zainal Mustafa merasa dikriminalisasi. Zainal menegaskan bahwa ia tidak pernah melakukan tindakan yang dituduhkan kepadanya. "Saya merasa sangat dikriminalisasi," ujar Zainal Mustafa, saat dihubungi Kompas.com, Rabu siang. Pertama, Asri tidak punya legal standing. Kedua, dia memanipulasi pelaporan, seolah-olah ada peristiwa hukum, kata Zainal. Selain itu, Zainal juga menilai, laporan yang dibuat Asri semestinya sudah kedaluarsa. "Setelah saya diperiksa, objek laporannya itu kan dokumen 2009 di UNSA. Nah kalau sesuai pasal 78 atau 79 KUHP, laporan peristiwa itu dibuat 2023. Itu udah 14 tahun, udah masuk kedaluarsa, tapi kok tetap diproses dan saya ditetapkan tersangka," tutur dia. Zainal juga mengklaim dirinya tidak pernah memalsukan dokumen akademik untuk mendaftar kuliah di UNSA. Sebab, menurutnya, pendaftaran kuliahnya di UNSA dulu justru diurus oleh Asri. "Saya tidak pernah terlibat dalam pendaftarannya DLL, karena dulu yang ngurusi dan mendaftarkan di UNSA itu Asri," ujar dia lagi. Apa alasan Asri laporkan Zainal Mustafa? Sementara itu, Asri Purwanti menegaskan dirinya memiliki legal standing untuk melaporkan Zainal Mustafa. Asri menambahkan bahwa laporan ini disampaikan karena ZM menggunakan gelar sarjana hukum dengan dokumen milik orang lain, yang ia anggap telah merusak citra profesi pengacara. Asri menyatakan, ia telah memastikan bahwa Zainal Mustafa menggunakan NIM dan transkrip nilai milik Anton Wijanarko, AW, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta, UMS, untuk melanjutkan pendidikan di Fakultas Hukum UNSA. Asri mengungkapkan bahwa ia telah melakukan pengecekan langsung dan memperoleh surat resmi dari UMS yang mengonfirmasi bahwa NIM tersebut milik AW yang tidak dapat melanjutkan kuliah. Sementara itu, Asri juga menampik tudingan bahwa dialah yang mengurus surat-surat untuk pendaftaran Zainal ke UNSA. "Bohong, itu alibi dia saja. Saya saja tidak kenal dengan dia. Saya baru tahu dia setelah membela klien dalam kasus perusakan gereja di Gilingan Solo," kata Asri. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.